para asatiz, para imam. Saya tidak mau mengajar antum semua, tapi cuma ingin mengajak membaca ayat dengan tadabbur. Ini banyak yang salah pasang. Disebut tadabbur alam, itu keliru. Alam gak bisa ditadaburi, alam bisanya ditafakuri. Kalau Quran itu ditadabburi. Tadabbur dari kata tadabbara, ya tadabbur. Tadabburan dari kata dabar. Dabar itu yang di belakang. Kalau tadabbara bisa juga yang dibalik. Berarti satu dibalik, dibaca dari awal sampai akhir, diulang lagi dari awal sampai akhir, itu namanya tadabbar. Berarti tadabbur itu cocoknya memang untuk Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, afala yatadabbarunan Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Bukan tafakkur. Jadi mohon para kiai, para ustaz, luruskan istilah ini. Karena kalau istilah tidak benar, nanti hasil yang di mustalahnya pun tidak akan tepat. Kenapa tidak sanggup kita mentafakuri Quran? Karena Quran itu kalam Allah, sifat yang ada pada zat Allah. Maka fikiran tidak akan sanggup mencapai hakikatnya. Dia hanya mampu dirasa, hanya mampu digali dengan rasa. Menggali dengan rasa, itu yang disebut tadabbur. Sedangkan menggali dengan akal fikiran, itu alam. Dan dalam hadis yang hasan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dan sahihnya bukan dari Nabi, sahihnya dari Ibnu Abbas. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan sesekali berpikir tentang zat Allah, termasuk juga sifat-sifat Allah. Nggak sanggup pikirnya. Coba lihat orang yang berpikir-pikir tentang sifat Allah, nanti lama-lama dia jadi Allah. Makanya sudah banyak tuh ustaz-ustaz yang udah miring dikit ngomong, untuk apa lagi sholat, Tuhan sudah di dalam. Sudah pernah dengar begitu? Nah, itu karena dia mau pikir-pikirkan tentang sifat. Sampai ada yang bertanya, dan itu bukan satu tempat, bukan satu ustaz yang bertanya. Banyak ustaz yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya aneh, mungkinkah sifat bertubuh? Pertanyaan apa itu? Itu karena yatafakkaruna fi zatillah. Mereka berpikir tentang zat Allah. Allah itu sudah bukan benda, nggak usah dibayang-bayangkan. Serahkan dia hakikatnya sebagaimana dia mau. Langit aja kita tidak tahu hakikatnya, apalagi Allah yang menciptakan langit. Tubuh ini, sel terkecilnya kita tidak tahu hakikatnya, apalagi Allah yang menciptakannya. Maka tafakuri sel itu, jangan tafakuri zat yang menciptakannya, sifat yang menciptakannya. Saya hanya mengajak merujuk, membaca ayat yang tadi dibaca oleh qori kita, tapi dengan cara yang tadabburi. Jadi manhajnya manhaj tadabburi. Inilah manhaj baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana ayatnya tadi? Kalau salah tolong disempurnakan. Belum takrir. Innama ya'muru masajidallah. Dari situ dulu. Innama. Ini mohon maaf Pak Wali, Pak Ketua, agak sedikit mengkaji bahasa Arab, karena yang bisa kita kaji ini. Innama dalam bahasa Arab, inna itu litaukid, sungguh, penekanan, stressing. Ada lafaz ma, itu menunjukkan hasr. Apa arti hasr? Kesor, pembatasan. Jadi kalau diterjemahkan, sungguh hanyalah ya'muru, yang memakmurkan, meramaikan, mendirikan, mensyiarkan masjid-masjid Allah. Dimulainya bukan dari orang salat, bukan dari orang zakat. Maka keliru orang yang bangun pesantren, bangun masjid dari fisiknya. Mulai bangun dari yang depannya. Man amana billah.
siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Saya mau tanya, ini pertanyaan bukan ngetes, ya. Ini pertanyaan jujur, bukan bertanya seperti yang lagi ramai itu ya. Man amana billah, siapa yang percaya kepada Allah? Para sakti semua, yang percaya itu otak ini atau kolbu? Kopiah yang hitam ini, yang putih, serban, jenggot yang panjang, sarung, celana atau gamis itu nggak masuk. Pergi ke Abu Dhabi, semua orang pakai gamis, tapi coba baca Assalamualaikum di imigrasi dari Jawa. Udah pernah coba? Oke. Saya ngetes Assalamualaikum, kenceng kita ngomong, nggak jawab. Dikira kita TKI kan ya, padahal kita bayar visa ke situ. Nggak jawab, padahal bajunya baju yang bapak ibu anggap sebagai baju takwa, baju iman. Ada nggak istilah baju iman? Taruh jangan bagi ada baju wali gitu ya. Jadi man amana, siapa yang beriman, iman itu fil qalb, al-iman fil qulub, iman itu di qalb. Maka memakmurkan masjid dimulai dari gerakan spiritual rohani, bukan dari gerakan fisik. Orang kaya gak ada iman, mungkin gak dia bangun masjid? Gak mungkin. Pemimpin ada dana, gak ada iman, gak mungkin bangun masjid. Jangan salahkan pemimpin, dia bukan ulama, maka yang dia bangun fisiknya. Maka tugas para kiai, para ustaz mengisi iman amanah itu untuk dirawat, bahwa kolbu yang di dalamnya ada tasdik. Apa itu iman dalam ilmu akidah? Al-iman tasdik fil, tasdik percayamu di dalam kolbu. Jadi ini amal kolbu. Lafaz keduanya wal yaumil akhir. Orang yang percaya kepada Allah penuh harap disebut roja, wal yaumil akhir, dan hari akhir, takutnya dia kepada hari akhir disebut dengan khauf. Ar-roja dan khauf, rasa harap dan rasa takut, semua itu di dalam kolbu. Jadi kalau ingin bangun masjid pertama kali, inilah yang dilakukan para sultan dan ulama-ulama dulu di tanah Melayu. Mereka bangun dulu pengajian, bangun dulu ilmu, karena dulu masjid itu bagian dari madrasah. Maka saya berharap nanti kenapa Wali juga ketua masjid, semoga nanti ada program setiap masjid punya madrasah. Tidak hanya madrasah sore, tapi madrasah yang serius ngurusnya dari pagi sampai tidur. Tidak usah semua dipilih beberapa masjid yang layak. Itulah yang dimaksud oleh guru-guru kami dulu. Guru saya masih hidup, Syekh Muhammad Hasan itu. Beliau lagi dapat musibah, sekolah tinggi yang beliau bangun, dosen-dosennya kebanyakan dari Suriah, itu hancur di Cianjur. Hancur di Cianjur. Apa kata beliau dulu? Saya tidak seperti negara sebelah. Beliau orang Suriah. Orang sebelah banyak bangun masjid, kalau saya banyak bangun yang bisa memakmurkan masjid. Apa itu? Bangun madrasah dan ma'had. Maka saya berharap nanti ini satu include semua. Amin ya Rabbal alamin. Jadi poin pertama dari ayat ini, memakmurkan masjid, itulah yang disebut mendirikan masjid. Poin yang paling penting, syarat dan rukun yang paling penting adalah kolbunya sudah makmur dengan nama Allah. Kolbunya sudah makmur dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimulai dari spiritual dulu, bukan dari bangunan. Sudah pernah jalan-jalan ke setempat pesantrennya, tiba-tiba yang tadinya ramai terus kosong. Pernah lihat? Ternyata kiainya tersinggung kepada ketua yayasan, kabur. Pindah, santrinya ikut dia, tak ikut ketua yayasan. Bangun dari awal lagi.
Hati-hati ketua yayasan, tentang punya duit jangan kemudian singgung para kiai ya. Itu jamaah ngikut kiai, nggak ngikut ketua yayasan. Benar, pesantren dikira oleh ketua yayasan yang punya duit bahwa pesantren itu bangunan yang ada kubahnya, yang ada kaligrafinya. Bukan. Bagi kiai, bagi ustaz, kaligrafi itu di kolbunya, nggak perlu ditulis-tulis di jidat, nggak perlu ditulis-tulis di tembok. Dirinya lahir batin itu isinya nur Allah. Makanya darah para ulama itu bukan beracun, bercahaya. Betul kiai, betul ustaz. Dicek aja dulu ya, benar nggak ada cahayanya. Man amana billah wal yawmil akhir. Jadi ini poin kita. Maka para asatidz di ayat ini nggak jauh dari ayat itu. Nanti ada juga tentang masjid, namanya Masjid Dirar. Benar nggak? Masjid Dirar ini konsepnya seperti yang saya ceritakan barusan. Bangun fisik, tapi isinya untuk menyebarkan gosip. Kajian-kajiannya untuk memecah belah umat, ngancurin umat. Jika ada masjid tandingan itu Dirar, hati-hati. Siapapun yang punya duit, siapapun ustaz, jangan pernah bangun masjid karena tandingan. Luruskan dulu niatnya. Baru bangun masjid, baru bangun pesantren. Karena masjid Dirar tujuannya memecah belah umat. Kenapa? Qalbunya tidak beriman kepada Allah akhir. Dia sholat, dia berzakat. Nah, kita sekarang kita balik. Innama ya'muru masajid Allah man aqama shalah. Bukan man aqama, man shalla apa aqama. Man shalla wa adda zakat. Ayat yang baru aja ya. Orang yang membangun masjid hari ini, orang yang banyak sholat masjid, orang yang banyak sedekah di masjid, itu hari ini. Tapi tidak dimulai dari yang awal. Amal qalbunya tidak dimulai. Akhirnya kita saksikanlah banyak masjid berbu, banyak masjid tegak cuma karena masalah celana, masalah kunut tegak. Mau yang kunut, mau yang gak kunut, kalau sudah fanatis sama-sama salah. Ini udah gak zamannya kita fanatis, apapun pahamnya. Dan bagi saya tidak ulama kalau kebenaran itu milik dia. Kebenaran itu milik Allah, gak boleh diambil oleh ulama. Saya benar, pendapat saya kalam Allah, kalam Rasul. Hati-hati. Saya pengajar salah satu mata kuliah kritik orientalisme untuk S3. Dan kami menemukan di agama sebelah ada satu aliran namanya Lutherian. Itu menganggap kelompok besar di agama mereka itu tidak lagi mengikuti kitab suci. Maka dia mengatakan langsung saja kepada kitab suci. Tidak usah ikuti institusi, tidak usah ikuti orang-orang intelektual, langsung baca teksnya sendiri. Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Aliran ini pecahannya sudah lebih dari 1000. Jadi beda tempat ibadah, sudah beda aliran, bahkan sudah beda agama. Kalau ada orang hari ini ngaku Habib, buktinya apa? Nasabnya mana? Kalau ada orang hari ini ngaku ahli hadis, tanya mana sanadnya. Ada orang hari ini ngaku ikut Rasulullah, nggak punya nasab, nggak punya sanad. Itu Rasulnya siapa? Sanad itu nggak mesti bapak para asatidz ini hafal silsilah ke Nabi. Itu urusan ahli hadis. Sanad itu yang penting nih. Apa kata Imam Salafus Salih, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i? Al-ilmu an taqula haddatsana. Ilmu pada hakikatnya ketika kamu meriwayatkan dari gurumu, guruku berkata, dari gurunya berkata, dari gurunya, dari gurunya, dari Nabi. Maka sunnah mengatakan aku
sholat begini mengikuti guruku. Wah, ini ada yang protes nih, Ustaz. Di dalam hadis Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kita langsung saja kepada Nabi. Ayo saya tantang, gimana caranya melihat Nabi? Nabinya sudah wafat secara fisik, bisa tak? Maka orang-orang yang mengatakan kami sholat persis seperti Nabi, dia telah berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanyalah orang yang ngaku begitu, ternyata dia bukalah satu kitab, masih mending Sahih Bukhari Muslim. Oke, ternyata buku terjemahan karya seorang ulama dari Albani. Tidak masalah, itu ijtihad si Syekh ini yang dari Albania ini. Tapi dia mengatakan inilah cara sholat Nabi. Oh, ternyata dia bukan lihat Nabi, dia lihat buku sama VCD. Sekarang agak canggih lihat YouTube. Cara sholat Nabi dilihat di YouTube, itu benar gak? Imam Bukhari tidak mau mencukupkan belajar lewat buku Imam Bukhari. Berapa guru Imam Bukhari? Ini di mana-mana saya ulang. 1.700. Imam Abu Hanifah punya guru 4.000. Imam Syafi'i hampir 1.000. Imam Ahmad lebih dari 1.000. Itu imam semua, imam salafus saleh. Jadi imam yang disebut salafus saleh itu berguru. Tidak ada Bukhari yang mengatakan inilah Nabi, tidak ada. Dia langsung mengatakan, aku berguru kepada murid Syafi'i, namanya Al-Humaydi. Al-Humaydi dari Sufyan, Sufyan dari Yahya Al-Ansari, dia dari Ibrahim At-Taimi, dia dari Al-Qamah, dia dari Umar, dia dari Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Hatta hadis innamal a'malu binniyat, Imam Bukhari tidak berani mengatakan langsung kepada Rasulullah SAW. Mesti berguru. Hari ini ada orang baca Sahih Bukhari nggak pakai guru. Apa kira-kira? Ternyata dia berguru ke buku. Saya takut sesat. Sekarang banyak aliran langsung saja ke Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sendiri itu satu aliran. Karena sahih itu bahasa Arab artinya valid. Kesahihan itu ada alirannya. Ada aliran sahih menurut Bukhari. Itu lain dengan Muslim. Nah, mohon jadi renungan para ustaz, jangan bikin rusuh di kalangan jamaah. Ya. Gak usah ikut kiai, gak usah ikut kelompok ini, ormas ini. Jangan begitu kalau mengajar umat. Dulu Imam Syafi'i kalau ada orang beramal, dia nggak tahu amal Nabi apa, ditanya gurumu siapa. Makanya Ibnu Mubarak, Imam Salafus Saleh, dia semasa dengan guru Imam Syafi'i yaitu Malik, mengatakan al-isnad ila din, bersanad berguru itu bagian dari agama, separuh agama. Jadi mohon maaf di para umara, kenapa hari ini Islam selalu tercemarkan dengan oknum-oknumnya? Karena mereka tidak mau berguru kepada ahlinya. Benar ya? Ustaz-ustaz ini tidak dijadikan guru oleh jamaah. Maka belum lamanya ada yang ngebom. Siapa yang dibom? Ya, polsek. Itu masih penting. Sebelumnya lagi ngebom masjid polisi. Orang Jumatan dibom. Itu jihad apa jahat? Gimana para ustaz? Jihad apa jahat? Antum lagi sholat, cuma nggak ada jenggot. Antum sholat terima Pancasila, halal darah. Dibom. Kejadian yang sama terjadi di Mesir. Sebelum pandemi, ada satu masjid, ahli zikir banyak di sana, anak-anak kecil banyak hadir. Tiba-tiba lagi Jumatan ada orang masuk ngebom. Ada 200-an orang mati. Mirip seperti yang di Cianjur. Cianjur gempa dulu, kalau ini enggak, dibom dari dalam.
Kenapa? Ternyata masjid ini suka sholawatan, suka tawasulan istighosah, suka maulidan. Bagi si ngebom orang-orang di dalam itu musyrik. Ini akibat gak berguru. Orang maulid disebut musyrik. Ini kiai ini kayaknya ahli maulid. Saya mau tanya Pak Kiai, itu nyembah Nabi atau mencintai Nabi? Cuma cinta Nabi. Enggak boleh puji-puji selain Rasulullah, selain Allah gitu ya. Tidak boleh puji-puji selain Allah. Nah, antum senang dipuji? Senang nggak dipuji? Satu kali kawan kita mengharapkan cium tangan. Kenapa? Mencium itu bagian dari syirik. Tabarruk namanya, ambil berkah. Saya tanya, Mas, kamu punya istri Mas? Ya. Saya diam dulu Pak, mau ketawa. Mencium istri syirik, ungkap cinta. Nah itu, apa bedanya kami cium tangan guru kami dengan cium pasangan? Bedanya ente syahwat ke bini, kita nggak syahwat sama guru, kita hormat sama guru. Lebih terpuji cium begini. Kadang-kadang ya itulah karena tidak berguru. Bapak Ibu yang bukan Allah, tidak mudah memperjuangkan ajaran yang moderat. Tidak mudah. Siap-siap dicaci maki. Ini Pak Ketua MUI ini wajahnya sudah berdaging karena menahan caci maki. Pak Wali baru dari jadi wakil dicaci orang. Beliau mah dari dulu sudah disesatkan orang. Saya tahu persis ya. Dan kawan-kawannya dan CS. Bapak Ibu yang bukan Allah, coba perhatikan ayatnya ini bagian akhir yang saya sampaikan. Allah memulai kemakmuran masjid bukan dari fisik, bukan dari amal fisik, bukan dari orang yang sholat atau banyak zakat, tapi dari yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Maka pilar memakmurkan masjid, mengoptimalkan masjid, bukan banyak acara, tapi dengan memperbanyak semua yang bisa meningkatkan nilai iman di kolom. Baru ngikut sholat dan bayar zakat. Kalau sholat sudah jalan, orang lihat ada rusak, nggak perlu nunggu Pak Wali yang ngasih, dia kemudian ngasih aja, dan itu akan jalan dengan sendiri. Masih ingat Rasulullah SAW masuk Madinah, Nabi nggak bilang siapa yang mau sedekah, mau beli tanah Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya. Itu tanah paling gak laku, karena itu tanah isinya kuburan-kuburan tua dan kuburan orang musyrik. Gak ada minat. Apa kata Nabi SAW? Samminuni haitakum. Ini harga kebunnya berapa? Nabi gak pernah begini bangun masjid. Nabi kalau bangun masjid nawar, ini harga tanahnya berapa? Jadi Nabi bangun masjid bukan ngemis. Nabi bangun masjid dengan gentle. Ini berapa harganya? Nah, ini tips jadi dia ini. Kalau mau bangun pesantren, bangun masjid, jangan nunggu wakaf. Tawar ini harganya berapa? Ya, harga diri dong. Ya. Karena yadul ulia, tangan di atas lebih tinggi. Itu kan hadisnya kiai semua itu. Kapan ngamalin? Masa nunggu hadiah dan sedekah dari orang terus kan gak mungkin. Ini Rasulullah gentle. Nabi tidak pernah terima harta sedekah. Hadiah diterima, tapi beliau tidak pernah terima sedekah. Kalau kita kan tiap hari dengar, tiap hari terima, senang. Para asatidz, para masyayikh kepada Allah, jika bab qalbu sudah benar, maka bab jawarih, bab anggota akan menurut. Maka kajian-kajian di masjid ini akan jadi poin utama. Kajian-kajian yang masjid itu mesti kajian yang memberi gizi kepada qalbu, sehingga betul-betul disebut memakmurkan masjid. Inilah yang dikatakan oleh masyayikh kita, kalau ingin bangun masjid dari dalam, bangunlah kajian bersama Islam, iman, ihsan, dan akhir zaman. 4 tema kajian: Islam,
iman, ihsan, akhir zaman. Sesuai hadis Imam Muslim nomor 1 Kitabul Iman. Al-Islam perkara hukum, maka harus ada kajian hukum di sini. Karena di simbolnya tanjak. Tanjak ini dulu berarti sultan. Para sultan dulu mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau ingin meningkat, buat kajian antar manhaj dan mazhab boleh. Ya, pakarnya banyak di sini. Orang-orang pemenang, orang-orang MUI itu banyak yang pakar. Benar Ustaz ya? Lalu yang kedua, al-iman. Kajian iman itu ditentukan dengan kajian akidah. Coba cek semua sultan-sultan di tanah Melayu, hampir semuanya ahli sunnah wal jamaah. Kecuali dulu pernah ada di Malaka, diindikasikan Syiah, tapi saya nggak percaya karena buktinya tidak ada. Kebatinan ada, tapi yang menjadi Syiah tidak ada. Rata-rata paling cuma tasawuf yang agak sedikit miring-miring dikit. Tapi pada dasarnya tasawuf itu basicnya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nggak ada tasawuf tanpa ahli sunnah. Kalau tanpa ahli sunnah namanya kebatinan. Maka mesti ada kajian akidah ahli sunnah di sini. Sekarang banyak yang aku ahli sunnah. Pak Ketua MUI silakanlah tentukan. Ya, kajian ahli sunnah yang mana? Yang sudah ditentukan, yang sudah diijmakan ulama-ulama kita tahun 2016. Di Chechnya, mereka kemudian membuat muktamar manhum ahli sunnah. Siapa ahli sunnah? Ya, 2016 ada muktamar, silakan dilihat. Itu sama dengan apa yang ditulis oleh ulama-ulama di sini dulu. Di Kepulauan Kebilahan itu ada Syekh Abdurrahman bin Siddiq Al-Banjari. Pernah dengar? Akidahnya ahli sunnah. Coba cek ahli sunnah yang mana. Mazhabnya Syafi'i. Dan beliau ulama di Mekah. Bukan 4 tahun pulang-pulang, bukan bawa gelar LC. Dia puluhan tahun di sana. Ya, melewatin gelar doktor saja. Doktor saya dari S1 sampai S3 itu 12 tahun. Beliau lebih dari 12 tahun misalnya. Tradisi orang Banjar yang merantau ke Kebilahan, dan itu yang kemudian mengislamisasikan orang Melayu. Dan yang terakhir, tasawuf, kajian tasawuf. Kalau agak takut dengan istilah ini, terserah gantilah istilah. Ya. Setahu saya, ulama salafus saleh tidak ada yang membid'ahkan kata tasawuf. Ada kalam dinisbatkan ke Imam Syafi'i, tapi kalamnya tidak sahih, pemahamannya tidak sahih. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang-orang sufi itu disebut orang-orang bodoh, tapi ternyata di diwannya beliau memuji sufi. Dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, Imam Syafi'i berkalam bahwa dia memuji sufi dan mengambil ilmu dari sufi. Berarti 3 ini harus balance. Ilmu fikih, jadi silakan nanti Pak Wali dimonitor. Ini sudah jalan belum kajiannya? Yang ngisi nanti bentuk pasukannya Pak MUI, Pak Ketua MUI kita. Kajian hadis itu masuk ke fikih, al-Islam, kajian akidah, kajian akhlak. Orang kalau pintar dalil, nggak belajar tasawuf, kerjanya debat terus. Punya teman suka debat, nah itu obatnya cuma belajar tasawuf. Masalahnya Ustaz, dia mengharamkan tasawuf, itulah masalahnya. Ya udah ganti istilahnya, tazkiyatun nufus. Cuma kalau antum ganti istilah, sedangkan ulama salafus saleh memakainya. Imam Abu Nu'aim menyebutkan bahwa dari tabi'in, tabi'in sampai sekarang, istilah tasawuf itu istilah ahli sunnah wal jamaah. Dan setahu saya, karena kita juga meneliti para sultan di tanah Melayu, hampir semuanya sufi atau berguru kepada sufi. Ya. Dulu di Bengkalis ada Syekh siapa, dia juga seorang sultan. Ada Raja Ali Haji, dia seorang mursyid. Dia lama di Mekah, pulang-pulang bukan menyalahkan amal umat, tapi dia kemudian mengajak umat berkumpul di masjid. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita jadikan masjid ini basis spiritual yang dimulai dengan iman, baru menurunkan nanti dengan banyaknya sholat, banyaknya zakat. Mereka lah yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illa
kepada Allah semata. Dan yang terakhir, mereka disebut muhtadi. Mereka lah yang disebut orang-orang yang dapat hidayah. Semoga orang-orang yang hadir siang ini, semuanya yang membangunnya, yang berjasa tempat ini, termasuk muhtadi, orang-orang yang dibimbing oleh Allah SWT. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada tersinggung, maaf dari hati yang paling dalam. Allah Ghafurun Afuwun Karim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.